Pernah nggak sih kamu bertemu seseorang yang sifatnya bukan cuma berbeda, tapi berlawanan total sama dirimu? Yang setiap kali muncul malah bikin suasana heboh, pikiran kacau, tapi anehnya justru bikin hidupmu lebih seru. Nah, di cerita kali ini, kita akan menyaksikan benturan besar antara cewek super bandel yang selalu spontan dengan pria super kaku yang hidupnya penuh aturan. Dan siapa sangka, pertarungan sikap ini malah berujung baper. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Senang banget bisa ketemu kalian lagi di cerita seru yang sudah kami siapkan hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian selalu jadi yang pertama menikmati setiap cerita baru yang menarik, lucu, dan penuh kejutan. Oke, kalau sudah siap, yuk langsung kita mulai. Pagi itu, kantor Creative Vision Lab terasa lebih ramai dari biasanya. Para karyawan sibuk mempersiapkan briefing mingguan. Dan seperti biasa, suasana berlangsung rapi dan teratur. Setidaknya sampai seseorang yang penuh kejutan datang. Dialah Naya, si cewek bandel yang selalu dianggap sebagai paket lengkap. Ceria, usil, spontan, dan entah bagaimana bisa membuat ruangan yang tenang berubah jadi panggung keributan kecil. Naya baru pertama kali masuk kantor itu. Ia berlari kecil menuju pintu, rambut berantakan tertiup angin, tas lempang hampir jatuh, dan napas tersengal sambil melihat jam di ponselnya. Astaga, telat 7 menit doang. Gak apalah, 7 menit kan cuma sepersekian kehidupan, gumamnya santai. Begitu pintu ruang meeting terbuka, semua mata langsung memandangnya. Dan di ujung meja berdiri seorang pria dengan ekspresi datar bak tembok marmer. Arka, supervisor yang terkenal super kaku. Rambutnya selalu rapi, bajunya tidak pernah kusut, dan bahkan kertas agendanya tersusun sejajar dengan sudut meja. Ia menatap Naya seperti baru melihat bencana alam kategori 5. "Saudari Naya," ucap Arka dengan suara tenang, tapi menusuk. Briefing dimulai pukul 8 tepat. Sekarang sudah lewat 7 menit. Naya yang masih mencoba mengatur napas hanya tersenyum sambil mengangkat alis. "Iya Pak Arka, jam bisa maju, bisa mundur. Hati Bapak juga bisa dilunakkan kali." Ruangan langsung hening. Beberapa rekan kerja menahan tawa, beberapa lagi menatap ngeri. Sementara Arka berkedip pelan seperti sedang ribut sistem internalnya. Arka tidak terbiasa menghadapi orang seperti Naya. Baginya, keteraturan adalah fondasi hidup. Ketepatan waktu adalah prinsip. Ketegasan adalah bahasa sehari-hari. Dan datanglah Naya, antitesis dari semua itu, yang bahkan baru masuk saja sudah membuat ritme Arka kacau. Setelah briefing selesai, Arka menghampiri Naya dengan langkah teratur. "Saya harap Anda bisa mengikuti prosedur yang berlaku di sini," katanya singkat. Naya justru tersenyum lebar. "Tenang Pak, saya tuh cepat beradaptasi, walaupun kadang adaptasinya agak liar." Untuk pertama kalinya dalam hidup Arka, ia tidak menemukan respon standar dalam kepalanya. Naya seperti teka-teki yang tidak ada di buku manual. Namun satu hal pasti, hari pertama kerja Naya sudah cukup memberi tanda bahwa hidup Arka tidak akan sama lagi. Hari-hari pertama Naya di Vision Lab berjalan jauh dari kata damai. Bagi sebagian orang, penyesuaian kerja butuh waktu. Tapi bagi Naya, justru itulah saat terbaik untuk mengekspresikan diri. Dan sayangnya, atau mungkin untungnya, ekspresi diri itu selalu berbenturan langsung dengan aturan-aturan yang dijaga ketat oleh Arka. Pagi pertama setelah briefing, Arka memasuki ruang kerja dan langsung menghela napas dalam-dalam. Meja kerjanya yang biasanya rapi, minimalis, dan steril dari barang tidak fungsional,
kini memiliki satu tambahan objek. Stiker kartun wajah bebek yang tersenyum lebar menempel tepat di pojok monitornya. Arka hanya menatap stiker itu selama 5 detik penuh, mencoba memahami alasan keberadaannya dalam sistem teratur miliknya. Dan di belakangnya terdengar suara ceria, "Bagus kan, Pak? Biar harinya cerah." "Naya," Arka menoleh pelan. Monitor bukan tempat untuk tempelan tidak relevan. Naya mengangkat bahu santai. "Justru relevan, Pak. Biar Bapak ingat buat senyum. Monitor kan dipakai tiap hari." Arka ingin marah, tapi entah kenapa yang keluar hanya hembusan napas frustasi. Keadaan tidak berhenti di situ. Setiap kali Arka mencoba menciptakan suasana kerja tenang, Naya melakukan hal sebaliknya. Saat Arka fokus mengetik laporan dengan konsentrasi total, Naya muncul dengan speaker kecil dan memutar playlist lagu ceria yang dia sebut penghancur keheningan membosankan. Arka menegurnya. Naya menjawab, "Biar energinya naik, Pak." Arka mematikan speaker. Naya menyalakannya lagi dengan volume lebih pelan sambil berkata, "Tawarannya saya sesuaikan. Deal?" Dan tanpa ia sadari, seisi kantor justru semakin terhibur dengan interaksi keduanya yang seperti sinetron komedi jam tayang utama. Banyak yang mulai taruhan kecil-kecilan tentang siapa yang akan menang duluan, ketegasan Arka atau kenakalan Naya. Namun di balik segala kekacauan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Beberapa kali Arka memperhatikan bagaimana Naya bekerja. Meski usil, dia cepat tanggap, kreatif, dan punya cara unik menghadapi tekanan. Dan meski sering membuat Arka kesal, dia bawa energi yang membuat kantor terasa lebih hidup. Sebaliknya, Naya diam-diam penasaran dengan pria super kaku itu. Mengapa dia begitu teratur? Mengapa seakan semua hal harus sesuai garis lurus? Mengapa ia jarang tersenyum? Setiap hari menjadi ajang benturan karakter. Naya improvisasi tanpa skrip. Arka mengikuti prosedur tanpa celah. Naya suka spontanitas. Arka benci kejutan. Namun satu hal mulai jelas. Semua kekacauan yang diciptakan Naya perlahan menggeser ritme hidup Arka, dan tanpa ia sadari, Arka mulai membiasakan diri dengan kehadiran suara gaduh gitu. Kekacauan memang dimulai dari Naya, tapi rasa penasaran mulai tumbuh dari keduanya. Suatu sore yang terasa lebih berat dari biasanya, Vision Lab mendapat kabar mendadak. Presentasi proyek besar dengan klien internasional yang sudah disiapkan berminggu-minggu gagal total. Semua karena pemimpin presentasi dari tim mereka jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Presentasi dimajukan keesokan hari dan tim pun panik. Semua orang tertekan, termasuk Naya. Untuk pertama kalinya sejak masuk, Naya terlihat benar-benar bingung. Ia mondar-mandir di ruangan, mencoba menggabungkan file, merevisi slide, dan merangkum data, tapi semuanya berantakan. Energi spontan dan usilnya tidak membantu dalam situasi ini. Dan di saat itulah Arka, si pria kaku yang biasanya hanya memerintah dengan panduan rapi, melakukan sesuatu yang tak pernah disangka Naya. Arka menghampiri mejanya, lalu berkata tenang, "Sudah, pindah ke meja saya. Kita kerjakan bersama." Naya terdiam. Bapak yakin? Saya lagi kacau banget ini." Arka menatapnya tanpa ragu. "Saya tahu, makanya saya bantu." Untuk pertama kalinya, nada Arka tidak dingin, tidak menghakimi, tidak kaku. Nada itu hangat, meski terselubung. Naya mengikuti Arka ke ruang meeting kecil, dan di sanalah mereka mulai bekerja. Arka menyusun struktur presentasi ulang dengan rapi, membuat daftar poin penting, sementara Naya mengurus visual, warna, dan storytelling.
Tanpa sadar, mereka saling melengkapi. Ketika Naya mulai panik karena file tiba-tiba error, Arka meletakkan tangannya di meja dan berkata tenang. Tenang, kita selesaikan satu persatu. Bapak nggak kesal sama saya? Tanya Naya tanpa melihat. Untuk apa kesal? Panik tidak menyelesaikan apa-apa. Jawaban sederhana itu justru membuat dada Naya terasa sesak. Entah kenapa. Waktu berjalan cepat. Mereka lembur hingga malam. Ruangan kantor yang tadinya ramai kini tinggal mereka berdua. Kopi dingin di meja, laptop menyala, dan suara ketikan jadi musik latar. Naya memperhatikan Arka dari samping. Serius, fokus, tetapi berbeda dari biasanya. Ada kelelahan, tetapi ada pula ketulusan. Di tengah malam itulah Arka tiba-tiba berkata, "Tidak semua orang suka kekacauan seperti kamu, tapi kadang kekacauan itu menyenangkan." Naya menoleh cepat. "Hah? Bapak bercanda?" Arka tak menatapnya, hanya tersenyum kecil. Senyum pertama yang Naya lihat sejak hari pertama masuk. Senyum itu tidak sempurna, tapi justru karena itulah terasa jujur. Naya membeku beberapa detik, hatinya yang biasanya santai mendadak kacau balau. "Yah, Bapak jangan gitu. Saya jadi bingung sendiri." Sejak malam lembur itu, suasana antara Naya dan Arka berubah dengan cara yang sulit mereka jelaskan. Orang lain di kantor mungkin tidak menyadarinya secara langsung, tetapi keduanya merasakan perbedaan kecil yang perlahan tumbuh di antara kebiasaan mereka. Arka yang selama ini hidup dengan alur harian yang nyaris seperti template program, mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ia tidak lagi menegur Naya setiap kali perempuan itu datang 2 menit terlambat. Bahkan, suatu pagi ketika Naya muncul dengan rambut acak-acakan dan alasan macet campur mimpi buruk, Arka hanya mengangguk dan berkata, "Tolong pastikan tugasmu tetap selesai tepat waktu." Naya yang biasanya santai mendadak bengong. "Loh, Bapak nggak marah?" "Tidak hari ini," jawab Arka sambil berjalan pergi. Dan entah bagaimana, Naya malah merasa kehilangan sedikit keseruannya. Sebaliknya, perubahan juga terjadi pada Naya. Cewek yang biasanya meledak-ledak itu mulai menahan diri. Dia tetap usil, tetap riuh, tetap membawakan energi ceria. Tapi kini lebih terarah. Ketika Arka sedang fokus bekerja, Naya mencoba menunggu sebelum memanggil namanya. Ketika menempelkan catatan lucu, ia menempelkan di meja sendiri, bukan di monitor Arka. Namun setiap kali melihat Arka tersenyum kecil atas suatu hal, Naya merasa dadanya ikut melunak. Perubahan-perubahan kecil itu tidak luput dari perhatian para rekan kerja. Kantor yang biasanya dibikin hidup oleh perang dingin komedi antara Naya dan Arka, kini punya daya tarik baru. Keakraban samar-samar yang memancarkan rasa penasaran. Beberapa rekan menggoda. "Kayaknya si Kaku makin sering senyum deh. Jangan-jangan kamu efek sampingnya, Nay?" Naya hanya tertawa pura-pura cuek. "Ah, mana ada. Dia tetap robot kok. Cuma baterainya diganti baru." Namun setiap kali mendengar kalimat seperti itu, wajah Naya merona tanpa bisa dibendung. Suatu sore, setelah jam kerja usai, Naya melihat Arka masih duduk di mejanya, memegang setumpuk laporan. Naya mendekat dengan langkah pelan, hal yang dulu tidak pernah ia lakukan.
"Pak, udah sore, masih banyak banget ya?" Arka menatapnya sebentar. "Beberapa, tapi tidak harus diselesaikan sekarang." "Terus, kenapa Bapak tetap kerjain?" Arka menghela nafas. "Kebiasaan. Saya tidak suka menunda." Naya tersenyum. "Kadang boleh loh, Pak. Hidup bukan cuma tentang rapinya jadwal." Arka terdiam. Lalu ia melakukan sesuatu yang membuat Naya tercengang. Ia menutup laptopnya. "Hari ini saya belajar menunda," katanya tenang. Naya hampir menjatuhkan pulpen yang ia pegang. "Bapak ngejok?" "Tidak, saya hanya mencoba bersantai." Naya tertawa besar, membuat beberapa karyawan yang masih di ruangan menoleh. "Gila, Bapak Arka belajar santai. Hari bersejarah nih." Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang lain. Perasaan hangat yang merayap pelan. Begitu pula Arka, yang diam-diam memperhatikan tawa Naya lebih lama dari biasanya. Seiring berjalannya waktu, pertarungan sikap mereka berubah menjadi sebuah tarian emosional yang tidak mereka sadari. Arka menyeimbangkan Naya. Naya melunakkan Arka. Mereka masih bertengkar hal-hal kecil tentu saja. Pertengkaran itu bahkan menjadi bagian favorit dari hari mereka. Ada sesuatu tentang mengoreksi, menggoda, dan saling melengkapi yang membuat keduanya merasa hidup. Jika dulu mereka saling terbelakang, kini mereka justru seperti dua sisi magnet yang saling mendekat tanpa bisa menghentikannya. Satu hal yang belum mereka akui hanyalah pertarungan sikap itu kini telah berubah menjadi pertarungan perasaan. Kesuksesan presentasi besar Vision Lab menjadi titik balik bagi seluruh tim, terutama bagi dua orang yang tanpa sadar menjadi pusat perhatian, Naya dan Arka. Sejak malam lembur itu, kerjasama mereka semakin solid. Namun, ada sesuatu yang jauh lebih sulit diatur dibandingkan deadline atau prosedur kantor, yaitu perasaan. Beberapa hari setelah presentasi, suasana kantor lebih santai. Tim boleh pulang lebih cepat sebagai bentuk apresiasi. Namun ketika semua orang bersiap merapikan barang, Naya memperhatikan bahwa Arka tidak ikut berdiri. Ia masih duduk, memandangi layar laptop kosong yang seharusnya sudah ditutup sejak 5 menit lalu. "Pak Arka, Bapak nggak pulang?" tanya Naya sambil menghampiri meja. Arka menoleh pelan. Tampak seperti seseorang yang pikirannya sedang terjebak di lorong panjang. "Sebentar, saya hanya memastikan semuanya beres." Naya tertawa kecil. "Pak, bahkan ketika boleh rileks pun Bapak tetap cari alasan buat kerja ya. Kebiasaan buruk. Boleh saya bantu menghilangkannya?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari mulut Naya. Spontan, tanpa filter, tapi jujur. Arka menatapnya lebih lama kali ini. Tatapan yang tidak lagi dingin, tidak lagi datar, tetapi penuh perenungan. "Mungkin kamu sudah mulai melakukannya?" Dek, jantung Naya rasanya seperti jatuh melewati 3 anak tangga sekaligus. Wajahnya memanas, dan untuk sekali dalam hidupnya, dia yang selalu belak-belakan, kehabisan kata-kata. Merasa canggung, Naya cepat-cepat mengalihkan pandangan. Gimana kalau kita ke pantry dulu? Minum teh atau apa gitu, biar otak Bapak refreshing." Arka mengangguk, dan mereka berjalan ke pantry yang sudah hampir kosong. Hanya lampu kuning redup yang menyala, membuat suasana terasa lebih intim dari biasanya. Naya menuang 2 gelas minuman, satu untuk Arka, satu untuk dirinya. Mereka duduk bersebelahan, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Hening beberapa detik, hening yang anehnya tidak membuat keduanya gelisah. Lalu Naya membuka percakapan. "Pak Arka, boleh nanya?" "Tentu. Kalau saya berhenti bandel, Bapak bakal kangen nggak?" Pertanyaan itu sederhana, tapi menggema di ruangan kecil itu. Arka tidak langsung menjawab. Ia memandang gelasnya, lalu menatap Naya dengan ketenangan yang membuat perempuan itu menelan ludah.
Arka berhenti, seolah memilih kata dengan sangat hati-hati. Aku pikir kalau kamu berhenti bandel, hidupku akan terlalu sepi. Naya mematung, benar-benar mematung. Kata hidupku saja sudah cukup membuat pipinya panas. Tapi kalimat lengkapnya membuat seluruh dadanya bergetar aneh. Kok ngomong gitu sih? Suara Naya pelan, hampir berbisik. Saya jadi baper? Arka menyelesaikan kalimat itu tanpa ragu. Naya terkaget. Pak, Bapak baru aja bikin saya speechless. Arka menegang sepersekian detik, lalu wajahnya sedikit memerah. Itu bukan tujuan saya, katanya kaku. Tapi berhasil, jawab Naya sambil tertawa kecil. Suaranya gemetar namun berusaha terdengar santai. Mereka kembali hening. Tapi kali ini bukan hening canggung, lebih seperti jeda ketika dua orang mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Perasaan yang selama berminggu-minggu bersembunyi di balik candaan, teguran, dan perdebatan kini muncul ke permukaan tanpa filter. Pertarungan sikap yang dulu menjadi bahan tertawaan rekan kerja kini berubah menjadi tarian halus antara dua hati yang saling mendekat. Naya menggoyang-goyangkan kakinya gugup. Arka menatap meja, berusaha menjaga ketenangan yang tersisa. Akhirnya Naya berkata, pelan tapi jujur. Pak Arka, hati Bapak udah gak sekaku dulu ya. Arka menghela nafas perlahan. Mungkin kamu yang membuatnya melunak. Untuk pertama kalinya, Naya tidak membalas dengan candaan. Ia hanya tersenyum, senyum tulus yang tidak pernah ditunjukkannya pada siapapun di kantor. Dan di pantry kecil itu, dengan gelas minuman yang sudah mulai dingin, keduanya menyadari sesuatu yang sama. Pertarungan sikap mereka ternyata hanya pintu masuk menuju perasaan yang lebih dalam. Baper? Ya, tak terhindarkan. Dan mungkin itulah awal dari cerita yang lebih besar. Dan itulah akhir dari kisah kita hari ini. Dari dua orang dengan sifat yang bertolak belakang, si cewek bandel yang penuh spontanitas, dan si pria super kaku yang hidupnya rapi seperti jadwal, kita belajar bahwa perbedaan bukan selalu sesuatu yang harus ditakuti. Kadang, justru dari perbedaan itulah tercipta keseimbangan, pelajaran baru, bahkan perasaan yang gak pernah kita duga sebelumnya. Semoga cerita ini bisa bikin kamu tersenyum, terhibur, atau bahkan ikut baper sedikit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan setia mengikuti alurnya dari awal sampai penutup. Dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi channel ini untuk terus menghadirkan kisah-kisah yang hangat, lucu, dan penuh warna. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu gak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap jaga hati, tetap semangat, dan jangan takut bertemu orang yang berbeda. Siapa tahu, justru di sanalah cerita baru dimulai.